107 Gita Karunia, pujian kita ya. Puji namanya. Ingin selalu lidahku puji namanya yang benar, riuh nyanyian baginya. Puji Yesus Maha Besar, puji namanya, puji namanya, puji namanya yang besar, puji namanya, puji namanya, puji Yesus Maha Besar. Bagiku indah namanya, bagiku indah namanya, puji namanya yang besar, penghibur hati yang duka. Puji Yesus Maha Besar, puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya yang besar, puji namanya, puji namanya, puji Yesus Maha Besar, puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya yang besar, puji namanya, puji namanya, puji Yesus Maha Besar. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi ya. Nanti setelah ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita nomor 109 Gita Karunia, Rumah Bapa. Iya. Nomor 109 Gita Karunia, Rumah Bapa. Di surga tempat yang senang, di surga tempat yang senang, di sana tiada lagi tak lagi sukar dan celah. Di situ jiwaku tentram, senang riang dalam hatiku, senang Yesus jami selamatku, senang, senang ku puji Yesus lamanya. Dan bila dalam hidupku suka duka silih ganti, ku ingat kasih Tuhanku, maka damailah hatiku. Senang, senang yang dalam hatiku, senang Yesus jamin selamatku, senang, senang ku puji Yesus lamanya. Di rumah Bapa yang kudus, di rumah Bapa yang kudus, Yesus selalu sertaku. Setiap saat bergema, hidung surga yang abadi. Senang, senang
riang dalam hatiku. Senang, Yesus jamin selamatku. Senang, ku puji Yesus selamanya. Ya, puji Tuhan, senang selalu, riang dalam hati kita memuji Yesus, karena Dia jamin keselamatan kita sekali untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik, ya. Mari kita berdoa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Ingin selalu dan selalu mulut kami, lidah kami, hati kami, pikiran dan jiwa kami, seluruhnya tubuh kami ingin memuji memuliakan Engkau Bapa. Karena besar kasih setiamu kepada kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, khususnya. Dan pada pagi hari ini kami sangat berterima kasih atas kemurahan hati-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan datang berkumpul sebagai jemaat kudusnya Tuhan untuk bersyukur di pagi hari yang baru, berkat yang baru, semangat yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang dengan penuh kerelaan hati sudah dibangunkan dari istirahat tidur kami. Dan sekarang kami bersyukur memuji nama-Mu, terlebih kami menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, sangat bersyukur Bapak Ibu, saya percaya kepada kesembuhan yang Tuhan berikan buat saya pribadi, mana selama 1 bulan ada godaan-godaan untuk menjadi lemah karena mungkin cuaca yang ekstrim saat ini katanya ya. Tapi saya percaya kesembuhan dari Tuhan, dan saya sudah banyak mengalami bahwa Tuhan memberikan kesembuhan untuk saya. Dan sekarang saya percaya juga bahwa atas kemurahan hati Tuhan tidak akan berlanjut lagi kondisi badan yang atau suara yang kurang ini karena batuk dan sebagainya. Saya percaya Tuhan sudah menyembuhkan. Dan kita Bapak Ibu Saudara juga semuanya, puji Tuhan, keluarga kita yang sempat mengalami kondisi sakit, ada yang flu, batuk dan sebagainya, sekarang sudah mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan kita, karena Dia baik, sangat baik memberikan kepada kita kesembuhan. Kita percaya kesembuhan berasal dari Tuhan untuk kita semua. Amin. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan melewatkan pasal 9 kitab Roma tanpa melihat hal yang sangat mendasar dan merupakan satu hal yang sangat penting menjadi pengingat yang kuat buat kita semuanya, untuk menyadarkan kita bagaimana kita saat ini memperhatikan bahwa benar-benar Tuhan bekerja melalui kasih karunia-Nya untuk mengingatkan semua orang agar waktu yang Tuhan berikan, panjang sabarnya Tuhan saat ini tidak menjadi sia-sia. Amin. Dan khususnya bagi kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang kudusnya yang sudah
ditebus dengan darah yang mahal. Kita adalah pewaris surga oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita lebih tersadar lagi, lebih diingatkan lagi, dan terus kita bersyukur bahwa kita tidak akan melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita dilatih, diajar terus untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia. Dengan waktu yang Tuhan berikan, kita ingin memberikan contoh yang baik buat saudara-saudara seiman kita yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita baca bagian yang terakhir dari Roma pasal 9, ya. Roma pasal 9 yang sudah hampir 20 kali kita membahas bagian ini, dan saya mengajak kita sekarang untuk melihat ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-33. Ya, ayat 30 sampai ayatnya yang ke-33. Roma pasal 9 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-33. Kita nanti akan 1, 2, 3 kali membahas bagian ini lagi untuk melihat penekanan-penekanan dari kebenaran firman Tuhan, untuk kita lebih luas lagi memahami bahwa saat ini kasih karunia Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan manusia, atas kehidupan kita. Sekarang kita akan membaca ayat 30 sampai ayatnya yang ke-33. Ya. Saya membaca untuk kita ya, Bapak Ibu Saudara ya. Roma pasal 9 ayat 30 sampai ayat 33. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Bapak Ibu, banyak hal sebenarnya berkat Tuhan yang bisa kita ambil, ya, bisa kita tarik pelajaran dari bagian perikop yang sedikit ini, dari ayat 30 sampai ayatnya yang ke-33 ini. Dan di sini judul perikop di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia disebutkan apa? Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jadi berarti ini dua kelompok yang berbeda kan? Ya, kalau tidak berbeda, untuk apa dibuat bangsa-bangsa lain dan orang Israel? Berarti kan ini kelompok yang berbeda kan? Jadi berbeda kelompok bangsa lain dan berbeda kelompok orang Israel. Nah, sekarang kita lihat bahwa sebelumnya kita sudah terus menekankan bahwa Roma pasalnya yang ke-9, 10, dan 11 akan selalu mengingatkan kita, ini adalah satu bagian yang khusus membicarakan tentang bangsa Israel, ya, tentang bangsa Israel, di mana mereka gagal menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, ya, dan penyesalan itu katanya selalu terlambat datangnya. Kalau duluan datang katanya apa? Pendaftaran gitu ya. Puji Tuhan ya. Jadi orang Israel ini, bangsa Israel ini sangat menyesal nantinya
karena mereka menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Karena memang kita tidak bisa kembali ke belakang kan, Bapak Ibu Saudara ya, tidak bisa. Kita hanya bisa melakukan apa yang menjadi tugas kita hari ini dan juga menaruh harap untuk kita bisa melanjutkan lagi hari esok dan seterusnya. Amin. Nah, tapi waktu itu memang akan terus berjalan. Waktu akan terus berjalan, kita tidak bisa kembali ke belakang lagi. Nah, orang Israel di sini disebutkan tadi ya, dikatakan di ayat 30, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Hendak kita katakan mengenai apa? Mengenai orang Israel. Karena inilah bagian yang berbicara secara khusus mengenai bagaimana bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel itu dulu, sekarang, dan juga untuk masa yang akan datang. Lalu bagaimana dikatakan di situ ya, bahwa bangsa-bangsa lain, siapa bangsa-bangsa lain? Kita bukan bangsa Israel, kita bangsa lain. Bangsa Israel itu hanya 12 suku, dan kita mempunyai suku kita sendiri ya, yang berbeda. Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran, yaitu kita, telah beroleh kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Yaitu kebenaran karena iman. Nah, ini yang sangat luar biasa. Karena kita nggak pernah melihat Tuhan Yesus kan, secara fisik kan. Jadi kita beriman kepadanya karena ada firman-Nya. Kalau tidak ada firman-Nya, ya kita akan tetap jadi kafir gitu ya. Menjadi bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal kebenaran. Karena bagaimana kita tahu Tuhan yang benar kalau tidak ada firman yang menuntun? Nah, puji Tuhan. Nah, bangsa Israel itu Bapak Ibu Saudara, bangsa yang menyia-nyiakan kesempatan akan pengenalan akan Tuhan. Karena kepada mereka sudah jauh lebih dulu, ribuan tahun, Tuhan sudah berbicara pada mereka melalui Musa, melalui nabi-nabi, ya, melalui raja-raja, Raja Daud, ya, Salomo, Nabi Yehezkel, Yeremia, dan seterusnya, ya. Nabi-nabi dalam perjanjian lama sudah banyak sekali memanggil orang Israel, menyampaikan panggilan Tuhan supaya mereka mendengarkan baik-baik, ya, mendengarkan baik-baik, menggunakan telinganya terhadap panggilan firman Tuhan untuk menjadikan mereka menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Itu dari dulu udah dipanggil tuh mereka. Ya, makanya mereka dikeluarkan dari tanah Mesir, dari perbudakan tanah Mesir, supaya mereka bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Mereka masuk ke tanah perjanjian yang berhasil dipimpin oleh awalnya diawali oleh Musa, kemudian diakhiri oleh Joshua. Ya. Nah, tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, kita tidak akan terlalu banyak bicara tentang sejarah orang Israel, tapi kita mau melihat hubungannya dengan waktu yang diberikan Tuhan begitu panjang kepada mereka, tidak juga menjamin bahwa menjadi mayoritas dari mereka yang akan berkenan kepada Tuhan, tidak menjamin. Dan itu adalah merupakan satu kerugian mereka sendiri, karena waktu yang diberikan oleh Tuhan, kemarin kita sudah bahas, ini adalah zaman, disebut zaman kasih karunia, zaman panjang sabarnya Tuhan. Ya, panjang sabarnya Tuhan untuk menantikan orang-orang agar mau percaya kepada Yesus Kristus dan hidup di dalam kebenarannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi bagaimana dengan waktu yang cukup panjang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, ya, sampai pada zaman Yohanes Pembaptis memanggil orang Israel supaya mereka bertobat, ya, supaya mereka menerima Yesus sebagai Mesias, tapi toh juga mereka
tidak membela Yohanes Pembaptis ketika kepalanya dipenggal oleh Raja Herodes ya. Mereka orang Israel tidak keberatan karena orang Israel itu sudah buta dikatakan ya. Sudah menjadi buta walaupun punya mata dan punya telinga tapi tuli, tidak mendengar bahwa panggilan daripada Yohanes Pembaptis itu supaya mereka bertobat adalah merupakan kesempatan agar kerajaan sorga yang sudah dekat pada mereka. Kan itu berita dari Yohanes Pembaptis kan? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kenapa dekat? Karena Yesus di depan mata mereka. Ya. Sehingga kalau mereka mau saja menerima Yesus sebagai Mesias, maka kerajaan Allah, kerajaan sorga akan didirikan, akan diteguhkan, akan digenapi di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu kalau mereka menerima Yesus sebagai Mesias. Tapi mereka juga ternyata di dalam keadaan kebutaan, ketulian mereka terhadap firman Tuhan, panggilan Tuhan pada mereka, orang-orang Israel ini malah menyalibkan Yesus Kristus, ya. Dan itu adalah yang disebut tadi batu sandungan bagi mereka, ya. Harusnya Yesus Kristus menjadi sumber berkat kan? Tapi bagi mereka itu jadi batu sandungan. Ya. Nah, satu hal yang sangat ironis sekali. Kan begitu ya. Harusnya mereka menyambut dengan penuh kerendahan hati, bersyukur, bersujud di hadapan Tuhan Yesus, tapi mereka malah membangkang gitu ya. Nah, rupanya orang sudah banyak mendengarkan firman Tuhan pun belum tentu dia punya kesetiaan kepada kebenaran. Bisa saja dia sebenarnya menyimpan diam-diam bahwa dia sendiri bersandar kepada pikirannya sendiri ya, bergantung pada kekuatannya sendiri. Seperti orang-orang Israel itu ya, sudah lama sekali mendengar firman Tuhan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Tapi begitu Yesus sebagai wujud daripada pengharapan mereka itu datang, raja di atas segala raja, rupanya diam-diam mereka menyimpan kepercayaan yang sangat sesat pada diri, yaitu kepercayaan pada pikiran mereka sendiri ya, bergantung pada diri mereka sendiri, bukan mereka bersandar pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Nah, kita lihat faktanya ya, kalau kita lihat sebelumnya di ayatnya yang ke pasal 9 ini ya, supaya lebih jelas lagi. Di pasal 9 ini kita lihat di situ di ayatnya yang ke 25 kan, dikatakan seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Ini tadi sudah saya sebutkan, nabi-nabi perjanjian lama Tuhan sudah berfirman melalui mereka. Antara lain Nabi Hosea dikatakan, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Nah, ini ada sekelompok dari orang-orang Israel yang ternyata tidak mengikuti massa orang banyak. Orang-orang Israel yang menolak Yesus, ada sekelompok kecil gitu ya. Dan ayat 27, dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah orang anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Hanya sisanya ya, cuma sisa gitu ya. Ya, hanya jumlah sedikit saja yang yang benar-benar teruji gitu. Jadi rupanya di dalam kebenaran itu bukan orang banyak yang menjadi panduan ya, yang menjadi patokan, tidak. Ya, di sini dikatakan orang Israel meskipun begitu banyak ya, sangat luar biasa jumlah mereka seperti pasir di tepi laut katanya, tapi hanya sisanya yang diselamatkan. Ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukannya Tuhan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera, dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan
pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora, hancur semuanya. Untung aja masih ada orang-orang Israel yang setia kepada Tuhan, yang terus mau mendengarkan panggilan Tuhan untuk mereka dijadikan sebagai saksi, kan? Saksi kebenaran. Kalau enggak, dikatakan di situ Yesaya bilang, habis kita ini, ya kan? Ya, seperti peristiwa waktu di padang gurun itu, waktu Musa memimpin bangsa Israel dengan segala pemberontakan, sungut-sungut, ya, mereka ngedumel sama Tuhan karena masalah nggak ada air, nggak ada makanan katanya, kan? Padahal Tuhan memelihara mereka. Dan di situ Musa mengatakan kepada Tuhan, kalau sekiranya Tuhan mau agar Musa saja yang dilenyapkan, ya, dihapus namanya dari kitab kehidupan, supaya bangsa Israel tidak terkena dengan hukuman akibat daripada dosa mereka yang besar. Supaya masa itu diselamatkan, Musa bilang, aku sajalah yang jadi korban. Tapi Tuhan bilang, tidak, siapa yang berdosa dialah yang harus dihukum. Kan begitu, ya. Hanya Yesus saja yang tidak berdosa yang mau dihukum. Ya, bukan karena dosanya, tapi karena dosa-dosa kita, supaya kita diselamatkan. Tetapi terhadap manusia pada umumnya, tentunya siapa yang berdosa itulah yang dihukum. Nah, artinya Tuhan memperhitungkan, walaupun hanya Musa pada waktu itu yang setia kepada Allah, tapi melalui Musa lah Tuhan menjalankan kebenarannya. Amin. Itu maksudnya. Jadi Tuhan itu bukan tergantung suara terbanyak. Ya. Jadi kalau suara terbanyak bilang, salibkan dia. Ya, salibkan dia. Nah, itulah dosa yang membawa mereka kepada hukuman yang kekal. Dan jumlah yang sedikit dari orang Israel dikatakan itulah yang dihargai oleh Tuhan. Karena yang dihargai oleh Tuhan itu adalah kebenaran. Ya, kebenaran. Karena itu orang yang menerima kebenaran, itulah yang benar-benar dihargai oleh Tuhan untuk dijadikan sebagai saksi-saksi kebenarannya yang akan menerima berkat-berkatnya yang dijanjikan itu. Nah, maka kita lihat tadi, itu yang dikatakan tadi di ayatnya yang ke-30. Jadi jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran. Mengejar kebenaran itu maksudnya adalah dengan perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Jadi bangsa Israel itu, kegagalan mereka adalah karena mereka berpikir bahwa dengan usaha dan perbuatan mereka lah mereka berkenan di hadapan Tuhan. Padahal usaha dan perbuatan mereka, apa sih usaha dan perbuatannya? Namanya juga manusia, ya kan? Di pasal 3 kan Paulus sudah bilang, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia, baik bangsa Yahudi maupun bangsa lain. Jadi apa yang mau diandalkan di hadapan Tuhan? Hanya satu, iman. Amin. Itu yang mau ditekankan di sini. Jadi belajar dari kegagalan daripada bangsa Israel, ya, maka saat ini kita bangsa-bangsa lain mempunyai satu kesempatan untuk sadar. Amin. Di zaman panjang sabarnya Tuhan ini, waktu yang panjang diberikan oleh Tuhan memanggil semua orang melalui pemberitaan Injil kasih karunia, Injil keselamatan, dipanggil semua orang, ayo percaya. Mari percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosamu sekali untuk selama-lamanya. Engkau yang percaya kepadanya pasti diselamatkan masuk surga. Dan bukan hanya pasti masuk surga, tapi engkau juga diberkati di sepanjang hidupmu. Amin. Dan selamanya kita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Itu panggilan Allah saat ini kepada bangsa-bangsa lain akibat daripada bangsa Israel itu tersandung karena batu sandungan. Ya, tersandung karena batu sandungan oleh karena mereka memilih sendiri tersandung. Kan mereka punya mata, ya kan? Mereka punya telinga, tapi mereka tidak menggunakan matanya untuk melihat Yesus,
dan tidak mau mengikuti Yesus. Mereka juga tidak mau mendengar, meskipun mereka punya telinga, mereka tidak mau mendengarkan telinganya selagi sehat ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Selagi sehat mata kita, sehat telinga kita, sehat semuanya, ya itu adalah berkat dari Tuhan. Mari kita gunakan untuk membagi waktu kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan besok kalau kita sudah sudah bermasalah karena usia, ya kan? Kita ingin mendengar firman Tuhan tapi udah susah gitu ya. Gitu. Mau membaca Alkitab, besok sudah sakit, katarak dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak ya. Tapi siapa yang tahu? Who knows? Ya. Karena apa? Di dunia yang sudah rusak ini kita tidak bisa mengatakan bahwa kita akan selalu baik-baik saja. Benar, baik-baik saja karena kita di dalam Kristus. Tidak ada yang mengambil damai sejahtera kita dari Kristus Yesus, yang ada dalam Kristus Yesus. Tapi dari dunia ini, ya kan? Di dunia ini siapa yang bisa jamin? Ya tidak kehilangan, nggak ada yang bisa jamin. Ya, tapi di dalam Yesus kita tidak ada kehilangan. Karena apa? Karena di dalam Kristus Yesus kita sudah memperoleh segalanya. Amin. Itulah kasih karunia Tuhan. Makanya kita selalu percaya kepadanya. Ya kan? Jangan berhenti percaya. Percaya terus pada firman Tuhan dan latih terus agar kita selalu peka. Ya, selalu peka terhadap apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mau saya sampaikan sebenarnya adalah, yang mau saya katakan di sini, yang mau firman Tuhan ingin kita renungkan lebih luas lagi adalah bahwa ya kegagalan daripada bangsa Israel ini, kita lihat tadi di ayat berapa itu? Ayat 31 ya, Roma pasal 9 ini. Ayat 31 dikatakan, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar, ya kan? Mengejar, berlari-lari mengejar gitu ya. Bagus kelihatannya ya. Bagus ya. Meskipun bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang mendatangkan keselamatan. Ya. Meskipun mereka mengejar kebenaran yang mendatangkan keselamatan, tidaklah sampai kepada hukum itu. Tidak sampai mereka. Gagal maning gitu ya. Gagal lagi mereka, gagal lagi. Padahal mereka mengejar gitu. Sekuat tenaga lagi ya kan. Dengan sungguh-sungguh sangat serius, sangat khusyuk beribadah mereka. Ya kan, sangat khusyuk beribadah. Mereka sangat luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita lihat di pasal 10 itu, lanjut sedikit lagi pasal 10, Paulus malah mengatakan bahwa mereka itu belum selamat. Dengan kesungguhan mereka itu, mereka belum diselamatkan. Pasal 10 ayat 1, kita lihat ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tekun untuk Allah, setia untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, di situ gagalnya. Jadi bukan soal kesungguhan orang saat ini, tapi bagaimana dia mengerti kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena kesungguhan yang tidak didasarkan pada pengertian yang benar terhadap firman Tuhan, itu sama saja sia-sia. Ya, sama saja dianggap tidak masuk hitungan Tuhan. Mungkin masuk dalam hitungan manusia, tapi di dalam perhitungan Tuhan tidak. Dan kita mau agar kita diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Kita mau agar kehidupan kita seluruhnya masuk dalam perhitungan Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Nah, ayat 31 tadi kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayat 32 maksudnya. Pasal 9. Kita mundur lagi. Ke atas sedikit, ayat 32. Mengapa tidak sampai orang Israel kepada hukum yang mendatangkan keselamatan bagi mereka?
Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman. Nah, ini ya, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, mereka mengejarnya, mengejar kebenaran yang mendatangkan keselamatan buat mereka karena perbuatan dan usaha mereka. Inilah Bapak Ibu Saudara sebenarnya problem daripada semua agama-agama di dunia ini. Ya, sama persis dengan bangsa Israel yang gagal, yang jatuh. Ya, karena mengejar keselamatan masuk surga dengan perbuatan-perbuatan, dengan amal, ya, dengan kebaikan-kebaikan, dengan usaha, kesetiaan, kesungguhan, keseriusan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, coba kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, Paulus katakan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, ya, saya bacakan untuk kita. Jadi kalau bukan dengan perbuatan, lalu dengan apa? Ya, kita lihat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kasih karunia itu nggak bisa tidak bisa hasil usaha, ya. Jangan samakan dengan berbisnis di dunia ini. Kalau berbisnis di dunia ini atau bekerja di dunia ini untuk mencari nafkah kehidupan, ya memang harus dengan bekerja keras. Amin. Bekerja keras saja belum tentu sesuai hasilnya. Apalagi tidak, gitu kan? Apalagi ngongkang-ngongkang kaki, apalagi bermalas-malasan. Nggak mungkin dapat apa-apa. Itu kalau berjuang untuk menghidupi, mencari nafkah kehidupan di dunia ini, harus bekerja keras. Amin. Tapi jangan samakan, ya, jangan samakan dengan jalan beroleh keselamatan masuk surga, ya. Jalan keselamatan masuk surga itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Dengan mengampuni segala dosa kita, dia darahnya ditumpahkan, nyawanya dikorbankan, menggantikan kita yang berdosa supaya kita jadi kudus. Amin. Dan itulah kasih karunia. Dia mati, dia bangkit, hidup selama-lamanya. Dan kehidupan selama-lamanya itu namanya hidup kekal. Dan itulah hidup kita sekarang ini, yang percaya kepadanya diberikan hidup yang kekal, diselamatkan, pasti diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Ya, jadi hidup kekal itulah yang menjadi bagian kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, itulah yang tidak bisa ditiadakan oleh iblis, itulah yang tidak bisa diambil oleh iblis. Ya, itulah yang tidak bisa dirusak oleh iblis. Ya, kalau kehidupan di dunia ini, ya orang yang tidak mau menyerahkan dirinya dibentuk oleh Tuhan, ya pasti juga hidupnya akan rusak juga kan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu. Jadi keselamatan itu karena kasih karunia, dan itu tidak bisa jadi hasil usaha. Ya, kalau hasil usaha bukan kasih karunia namanya. Ya kan? Inilah problem daripada bangsa Israel dan agama-agama di dunia ini saat ini. Itu problemnya Bapak Ibu Saudara. Bahwa mereka selalu mengandalkan perbuatan-perbuatan mereka, kesetiaan mereka untuk memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Itu problemnya. Jadi untuk apa Paulus menjelaskan tentang bangsa Israel yang gagal di dalam Roma pasal 9, 10, 11 ini? Untuk apa dia menjelaskan itu? Karena kepada kita sekarang dikaruniakan keselamatan, itu adalah pemberian Allah. Amin. Ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara menerima hadiah, berapa besar usaha saudara untuk mendapatkan hadiah? Ya kan?
Ya tidaklah, hadiah namanya juga hadiah, yaitu pemberian orang lain. Ya bukan hasil usaha kita, masa diusahakan hadiah, ya kan? Nah, itu namanya hadiah yang berbeda di prestasi yang berdasarkan prestasi-prestasi di sekolah. Anak-anak kita mendapat hadiah karena dia juara. Itu bukan itu maksudnya di sini. Karena grace itu, grace alone, kasih karunia saja, itu namanya pemberian dari Tuhan, hidup yang kekal kepada orang yang berdosa yang tidak layak menerimanya. Tetapi karena percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosa kita, maka hidup yang kekal itu tetap diberikan sekali untuk selama-lamanya bagi orang yang percaya. Itu maksudnya kasih karunia di sini. Itu maksudnya anugerah di sini. Tidak sama pengertian anugerah di kehidupan masyarakat pada umumnya, tidak sama. Anugerah dalam Alkitab itu tidak sama pengertiannya dengan pengertian umum, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat tadi di situ bahwa di situ Paulus menekankan bahwa kenapa orang Israel itu gagal? Karena mereka mengejar keselamatan dengan usaha dan perbuatan mereka. Dan itu adalah merupakan gambaran representasi daripada semua problem agama-agama di dunia saat ini, ya, adalah karena mereka telah menetapkan bagi diri mereka sebuah hayalan. Saya sebut itu adalah hayalan. Kenapa hayalan? Karena sudah dikatakan Paulus tidak mungkin diselamatkan karena usaha dan perbuatan. Ya, kita diselamatkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus Yesus. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, artinya bagi kita saat ini sangat kita bersyukur bahwa kita sudah sampai pada kebenaran itu. Amin. Untuk melihat betapa saat ini Tuhan memanggil semua orang agar setiap orang yang ingin memperoleh perkenanan di hadapan Tuhan, maka mereka harus mengenal kasih karunia Tuhan. Tanpa pengenalan akan kasih karunia Tuhan, tidak mungkin ada perubahan di dalam kehidupan manusia. Tidak mungkin. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dikatakan di Efesus 1 ayat 13, ketika kamu percaya kepada Injil keselamatan, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Amin. Hanya Roh Kudus itulah yang menjamin hidup kita bisa berubah seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Tanpa Roh Kudus, tanpa meterai Roh Kudus, tidak ada jaminan bagi orang yang mengaku, bahkan dengan keras mengaku, sekalipun dia mengaku percaya pada Yesus, ya, kalau dia tidak memiliki meterai Roh Kudus, berarti itu adalah hasil usaha dia. Masih sama seperti pandangan orang Israel mengejar kebenaran dengan perbuatan-perbuatan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di bagian pertama untuk penjelasan Roma 9 di ayatnya yang ke-30 tadi sampai 31 ini, pada pagi hari ini saya akan menyudahi penjelasan saya bahwa saat ini kalau kita lihat bahwa apabila dikatakan salib adalah batu sandungan bagi bangsa Israel, seharusnya bagi kita bangsa lain salib adalah keselamatan. Amin. Salib adalah sukacita dan salib adalah kepastian keselamatan untuk kita saat ini, untuk semua orang yang mau percaya, ya. Sehingga kesempatan ini, di mana ini adalah zaman di mana kasih karunia Allah sedang berlangsung, maka beritakanlah terus kepada semua orang bahwa saat ini adalah saat perkenanan Tuhan. Jangan menyimpan di dalam hati secara diam-diam. Ya, orang yang tekun, orang yang sungguh-sungguh itu masih harus diingatkan, ya. Ya, diingatkan oleh firman Tuhan. Orang yang tekun sungguh-sungguh, ya, seperti orang Israel tadi, sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar, itu mesti harus diingatkan,
mesti harus terus diingatkan mereka. Supaya apa? Bahwa kasih karunia Allah itu adalah pemberian cuma-cuma, bukan hasil usahamu, tetapi itu semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kitalah orang-orang yang diberi kesempatan menjadi teladan buat orang lain. Ya, kita jangan seperti orang Israel membuat batu sandungan kepada saudara-saudara kita. Maka kita harus belajar untuk terus merendahkan hati kita, agar selalu kesatuan kita di dalam tubuh Kristus selalu terjaga, dan kita semua dipakai untuk melayani Tuhan semaksimal mungkin untuk kemuliaan Dia dan juga untuk upahmu besar di surga. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini semua saudara kami yang berhimpun di dalam ibadah saat teduh kami pagi hari ini. Setiap pagi kami Tuhan melaksanakan ibadah syukur kami seperti ini, dan kami sangat bersyukur semakin bertambah-tambah anak-anak Tuhan yang makin berani untuk membagi waktunya dan berkorban untuk duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya ini adalah kesempatan bagi kami semua untuk diperbaharui oleh Tuhan. Karena kami telah diselamatkan beroleh hidup yang kekal, maka kami akan bertumbuh terus di dalam pengenalan akan pembaharuan pikiran kami, akal budi kami seperti yang Tuhan kehendaki, agar kami bisa berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus, satu dengan yang lain. Kami merendahkan hati untuk bisa saling melayani. Terima kasih baik saudara kami yang ada semua yang mengikuti di live streaming Facebook. Tuhan berkati mereka semuanya, berkati keluarga mereka, Tuhan sembuhkan mereka, dan juga Tuhan karuniakan kerinduan yang selalu setia untuk diperbaharui lagi dan belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kami semua, bagi keluarga kami. Karena kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Karena itu kami tetap bersyukur untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam, salam kudus. Ya.